Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Dari pertengahan bulan Maret sampai dengan saat ini nih Sobat TCID, perbincangan mengenai perang yang terjadi di Timur Tengah begitu ya antara Iran dan juga Amerika Serikat sepertinya jadi salah satu topik yang seru untuk dibahas begitu. Karena impact-nya banyak banget ya. Kita bisa ngelihat gimana penutupan Selat Hormuz membuat banyak negara kelimpungan dan yang paling krusial adalah kenaikan harga BBM gitu, harga bensin. Kita bisa ngelihat dari beberapa negara kayak misalnya di Australia atau negara-negara tetangga di Southeast Asia lah kayak Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam itu sudah mulai harganya naik gila-gilaan dan bisa dibilang sih masyarakat di sana panik. Dan yang bikin lumayan agak-agak mikir gitu ya, Indonesia seems to be fine dengan harga minyak ini gitu. Karena satu, tidak ada kenaikan harga BBM di tanggal 1 April 2026. Baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kami rekaman di tanggal 6 April gitu ya, di hari Senin, di jam setengah 4 sore, ini posisi rekamannya. Dan belum lama, Pak Purbaya di sidang DPR, begitu ya, rapat dengan DPR, memastikan bahwa bensin bersubsidi tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. It's a good news buat masyarakat, tapi kalau misalnya beberapa orang yang melek soal kebijakan fiskal dan lain-lain, ini jadi pertanyaan yang lumayan besar begitu. Mengutip dari statementnya Ustadz Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Kenapa subsidi bisa ketalang? Karena harga minyak mentah dunia itu udah hampir di 110, baseline pemerintah netapin di 68, dan ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah kita nahan, ataukah memang ada uangnya, atau sebenarnya banyak pos-pos yang diambil supaya kebijakan bensin ini nggak ngefek kemana-mana. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Dipo Satria Ramli ya, yang sekarang masih menempuh S3 di UI dan juga part of Core Indonesia. Betul Mas Dipo ya? Oke, sip. Nice to know it kalau begitu Mas Dipo. Pertanyaan pertama nih Mas Dipo. Soal harga minyak mentah dunia nih Mas. Worldwide kerasa dampaknya gitu ya. Yang kayaknya bisa ketawa-ketawa sedikit cuman Rusia sama China begitu sekarang. What do you think about the situations nih Mas? Ya, thank you, Mas Muammar. Jadi kayaknya ini cukup cepat ya, semua perubahan dan perangiran ini. I think kayaknya banyak pengamat yang udah prediksi, oh kita akan hit $100 itu kayaknya cukup banyak. Tapi yang nggak nyangka kayak, oh berapa cepat kejadiannya semua ini ya. I think itu yang bikin semua market, pelaku ekonomi semua kaget ya. Ya terutama ya, kayaknya ini benar-benar kelihatan nih konflik akan berkepanjangan gitu. Kemarin kita ada diskusi juga gitu, dan kayaknya banyak yang prediksi minimal si perang ini nih kayaknya 6 bulan semenjak awal Maret itu ya. Yeah. Jadi kayaknya masih cukup panjang. Yang tadi Mas Muammar bilang juga, Selat Hormuz ini benar-benar mengganggu karena cukup besar persentasenya. Jadi kalau dari sisi ekonomi gitu, of course dari sisi politik banyak banget yang seru ya. Jadi kayak kemarin saya juga sempat ngobrol soal kejadian di Yemen, dan itu juga mungkin ada potensi menutup selat Bab el Mandeb gitu. Tapi I think kalau dari ekonomi, sepertinya di tahap ini ya, kita diskusi di awal April ini, yang pasti kayaknya harga tinggi ini nih udah mulai jadi harga yang sistemik ya. Artinya apa? Artinya kita mencapai $100 ini kayaknya udah benar-benar this is our new reality gitu. Jadi perumpamannya, jadi misalnya hari ini kita perang Iran berakhir nih, ya wah sukses. Yang pasti harga minyak akan tetap tinggi di $100 gitu Mas. Yeah. Karena kan selama ini kapal sudah backlog ya, jadi mereka sudah ngantri, sudah apa. Dan kalau itu di full 100% kapasitas pun, itu tidak bisa langsung memenuhi gitu. Jadi beberapa bulan kita harga tetap akan tinggi. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini baru banget juga dari parlemen Iran, dia baru ketok palu, dia akan tetapin tarif tol. $2 juta ya. Dan walaupun itu mungkin masih kontroversi atau apa, tapi itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar si $100 ini akan tetap, karena itu dia kan, hal-hal seperti itu akan jadi fixed cost ya.
plus asuransi segala. Jadi buat orang Indonesia, ya kan, tadi Mas Muhammad menarik banget bilang, negara lain kayaknya panik, Indonesia kok kayaknya belum masih ini ya. Tapi kita betul kita tahan BBM, tapi yang non subsidi itu sebenarnya awal Maret sudah sempat naik sih sama sekarang. Ya. Ya, jadi yang Pertalite Solar belum, tapi yang Pertamax dan yang lain-lain itu sudah naik dan kayaknya kemungkinan besar akan naik gitu. Tapi buat kita di Indonesia, sepertinya yang pertama harga minyak $100 ini udah jadi the new reality. Rupiah 17.000 pun sudah menjadi new reality. Gitu. Artinya apa? Artinya akan sangat sulit susah. Jadi memang dari pelaku ekonomi, dari bisnis, dari masyarakat itu udah harus kayak apa nih kira-kira impact-nya terhadap masing-masing industri atau masing-masing bisnisnya. I see. Tapi kalau kita berbicara dan kita narik ke Indonesia langsung nih, Mas Dipo ya, karena kalau kita bicara negara lain, Australia orang-orangnya udah mulai deg-degan buat beli bensin begitu. Video-video di TikTok bahkan ada yang ngeliatin warga di Filipina dan juga Thailand kerja jalan kaki, saking harga bensin udah nggak ngotak quote unquote di sana. Indonesia harga bensinnya untuk Pertalite tetap Rp10.000 begitu. Pertamax tidak bergeming 12.300, padahal kalau misalnya ada fluktuasi naik turun bensin kan biasanya naik ya gitu. Bahkan banyak orang yang expect Pertamax akan naik gitu di 1 April, yang penting Pertalite sama solar itu bertahan gitu. Tapi di Indonesia case-nya berbeda nih. Semuanya harga stabil. Good things for sure gitu kan. Buat sementara ini good things. Tapi Mas Dipo ngeliatnya gimana nih? Apakah ini sinyal baik tanda bahwa we can navigate this disaster, quote unquote ya, atau sebenarnya ada sebuah upaya untuk menunda masalah yang lebih besar kalau ternyata kayak cuma trade off doang nih, Mas Dipo? Iya, sorry sebelumnya benar. Jadi negara lain udah bereaksi semua. Di Korea Indonesia juga kita udah bikin studi itu sebenarnya. Di Australia, di Inggris, terutama yang kayak di Asia yang lain ya. Jadi kayak Jepang sama Korea, dia kan banyak ya supply minyaknya dari Selat Hormuz itu sendiri. Mereka pun udah langsung naikin harga gitu. Walaupun mereka cadangannya sangat-sangat banyak ya dibandingkan kita. Ya kan? Nah, tapi soal pemerintah ini apakah langkah tidak menaikkan BBM ini artinya apa? Menurut saya yang pertama, ini sebenarnya benar-benar keputusan yang berat sih. Jujur saja. Terlepas benar atau salah, saya rasa kita harus apresiasi pemerintah tidak menaikkan BBM. Ya kan? Karena kalau misalnya BBM subsidi terutama itu naik, itu impact-nya kan banyak sekali ya. Jadi harga logistik naik, harga transport naik, dan akhirnya semua inflasi bisa terjadi gitu karena kenaikan BBM subsidi. Tapi benar, memang ini sebenarnya ada trade-off ya. Jadi secara ekonomi biayanya itu nggak hilang, ya kan? Tadi ada cost yang perlu dibayar oleh masyarakat atau pelaku ekonomi, akhirnya itu pindah dari mereka, dari pom bensin ke APBN sama neraca Pertamina. Gitu. Jadi memang ada trade-off ke APBN dan neraca Pertamina. Nah, kalau melihat fiskal saat ini, saya rasa ini sedikit bom waktu sih. Karena pertama si APBN juga mungkin kita kurang sehat, ya kan? Dan kedua, Pertamina juga ada limit kan, how much they can take, ya, in terms of telan harga ini gitu. Jadi harapannya sih jangan sampai ini tuh kayak bom waktu aja. Hari ini mungkin kita enggak, tapi nanti ada masalah lain gitu. Entah kita ngutang banyak atau pajak dinaikin karena ini. Ya kan takutnya karena semua diterima di APBN dan di neraca, dampaknya ini kita benar, yang dampak aslinya apa nih? Karena belum kelihatan kan kalau di APBN. Mungkin dan terutama ya, jadi ini mungkin lebih konteks sedikit, tapi di sisi fiskal APBN kita memang sudah sangat-sangat berat. Ya kan, angka APBN Maret itu baru keluar tadi siang. Iya kan, defisit kita itu sudah di 0,9%. Sedangkan batas undang-undang adalah 3% kan. Jadi kalau baru kita 3 bulan pertama 0,9, orang langsung kita kan, oh ini kali 4 aja gitu kan. Itu artinya kita udah lewat batas undang. Jadi plus ditambah apa ya, yang banyak isulah pendapatan kita turun, lalu utang, kita juga perlu berhutang cukup banyak di tahun ini, adalah 800 triliun yang kita perlu refinancing. Jadi again, saya apresiasi pemerintah mengambil keputusan tidak menaikkan subsidi BBM, tapi again, jangan sampai ini jadi bom waktu yang pada akhirnya kalau tidak dikelola dengan baik dari APBN ataupun Pertamina, ini akhirnya jadi
bencana buat rakyat nantinya gitu, either pajak atau apapun lain ke depannya. I see. Tapi yang di trade off apa ya Mas Dipo ya? Karena kan sepertinya APBN tahun ini 2 tahun belakangan sih sebenarnya agak agak tidak setransparan Tapi itu. tahun ini cepat sekali naiknya ya. Ya. Kita year on year ya, jadi misalnya Maret 2026 dibandingin Maret 2025, itu kita naiknya 140%. Mas. Mhm. Jadi ini benar-benar genjot banget. Tadinya orang Januari wah gede, Februari wah lebih gede lagi. Ini Maret wah ini udah gede banget. Jadi kita udah nyampe 0,9% sih. Ini benar-benar refleks banget ya buat fiskal kita nih, pengelolaan APBN kita. Either kita ugal-ugalan, kita terlalu banyak proyek, ya kan tadi yang MBG, yang Kopdes, kan segala, sedangkan pendapatan turun, ya kan di saat ekonomi agak daya beli turun, konsumer lemah gitu. Jadi yang di trade off apa sebenarnya saya rasa ini menahan waktu ya. Kalau saya ngeliatnya Mas Muammar. Jadi gimana pun juga BBM subsidi ataupun non subsidi itu selalu sensitif kan di Indonesia politically. Dari pemerintahan berbagai macam presiden, mereka selalu berhati-hati sekali menaikkan ini. Dan saya rasa keputusannya tepat sih, nggak naikin BBM. Tapi harusnya apa nih, ya kan? Harusnya apa nih yang dia kerjain? Nah itu tuh kita belum kelihatan. Ya. Kalau banyak orang yang dia berpaku kepada ada interview yang beberapa minggu lalu Pak Prabowo oleh Najwa yang di Hambalang itu, kalau dia bilang sih, oh kita bisa efisiensi hal-hal lain nanti, tapi apa spesifik dia nggak bilang gitu ya. Ya, jadi trade off apa? Saya rasa trade off itu biasanya ya. Jadi kan kita pendapatan mentok nih. Jadi kemungkinan besar kita harus efisiensi lagi kan untuk cover si harga minyak yang tinggi ini ya, di APBN. Saya rasa yang likely kena itu biasanya yang buat belanja produktif, Mas. Jadi itu biasanya kayak infrastruktur dasar, program-program pertumbuhan, ya kan? Jadi misalnya bukan pendidikan aja, tapi pendidikan untuk masa depan gitu. Jadi lebih about kesempatan pembangunan di masa depan gitu. Kalau saya lihat itu kemungkinan besar trade off ya kan. Jadi item apa spesifik yang dikurang kita perlu lihat kan. Tapi kayaknya dari pemerintah udah cukup clear, MBG itu nggak bisa diganggu gugat, Kopdes nggak bisa diganggu gugat, so something else akan diganggu gugat. Ya kan? Apa itu specifically kita lihat, tapi biasanya infrastruktur dasar. Jadi mungkin bukan pendidikan keseluruhan, tapi pendidikan yang lebih investment gitu. Katanya, Mas. Masih menerka-nerka, tapi semoga tidak dapat jawaban. Pokoknya ada deh ya, Mas Dipo ya. Iya, pokoknya ada ya. Ya, dan ini bikin pasar nervous juga kan, karena kan semua tahu ya, kayak Pertamina juga berat ya keuangannya. Of course dia ada bantuan, ada apa, tapi dengan subsidi itu ya. Tapi semua juga tahu kayak ini bagus, tidak ada kenaikan, tapi ya berapa lama kita lihat. Kalau lebih dari 6 bulan sih nggak mungkin, nggak ada kenaikan. Oke. Tapi nih Mas Dipo, pertanyaan berikutnya adalah ketika berbicara mengenai kenaikan harga BBM ini kan kayak apa ya? Ada domino efeknya gitu Mas. Gitu. Ketika harga minyak naik yang memang orang memproduksi minyak-minyak yang di level produksi, ada biaya-biaya yang naik juga. Kita bisa ngelihat nih sekarang yang paling simpel adalah kalau orang yang hobinya traveling mulai deg-degan karena harga aftur tinggi gitu. Itu juga karena efek harga minyak dunia. Terus juga gara-gara harga minyak naik dan yang lain-lain, harga plastik juga naik gitu. Ini kerasa banget, bahkan kayak di Twitter udah banyak yang mulai let's say it complain gitu karena harga plastik dari 3.000 jadi 6,5 gitu nih Mas Dipo. Meanwhile barang-barang semuanya naik gitu ya. Harga BBM tetap ditahan dan ini trade off-nya ada pasti nekan-nekan APBN yang lain yang mungkin bisa jadi bisa ngedorong daya beli pemerintah nih. Daya beli masyarakat gitu. Gimana Mas Dipo ngeliatnya? Yang lain-lain naik, BBM enggak, tapi hidup orang susah aja nih Mas. What do you think about it? Iya, ini pertanyaannya cukup dalam. Jadi yang pertama, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi dan non subsidi di April itu hanya mempengaruhi logistik cost atau biaya transportasi di Indonesia sendiri. Ya kan? Sedangkan kenaikan harga minyak ini memiliki transmisi yang beberapa yang berbeda-beda, ya kan? Nah, yang paling besar itu memang tadi yang Mas Muhammad bilang adalah si plastik. Karena si plastik ini tidak ada big investment the past 30 years to the industry, ini pemain-pemain besar aja.
Dan tapi dia memang salah satu produk turunannya petrochemical minyak Ya, gitu. Jadi si plastik ini benar-benar akan naik, ya kan? Intinya memang di saat ini tadi saya bilang ya, kan kita sudah become new reality ya, soal harga minyak ini sudah new reality, harga rupiah sudah 17.000 ini new reality. Jadi memang setiap pelaku ekonomi itu dia benar-benar harus melihat di bisnisnya sendiri, oke lah mungkin biaya BBM sama logistik saya nggak naik, ya kan? Tapi bahan baku apa nih yang naik? Ya kan tadi mungkin plastik, mungkin agriculture gimana, mungkin ini berapa, dan memang itu harus diperlihat satu persatu, ya kan? Jujur aja, karena ini kita harus ini ya. Jadi pemerintah dia cuma bisa ngerem biaya logistik di domestik, ya, gitu. Tapi harga plastik atau harga beberapa petrochemical itu kan harga global, ya kan? Dan itu tidak bisa di tidak bisa diatur pemerintah ya, itu kan pasal aja gitu. Dan itu cukup banyak sih, terutama yang plastik ya. Yang plastik itu benar-benar dampaknya cukup tinggi karena itu bahan baku banyak industri kan. Jadi di satu sisi pemerintah coba ngerem, tapi at the same time dia cuma bisa ngerem bagian ininya aja, ya, ya nggak cukup buat yang lain-lain. Nah, si plastik ini kalau saya ini belum benar, nah itu dia. Jadi pemerintah ini sepertinya dia sekarang ini cuma fokus ngerem harga minyak. Dia jadi belum fokus di buat nyiapin dana buat jaringan pengaman. Itu yang tadi ya, yang kan daya beli masyarakat kelas menengah banyak yang turun ya. Kita kan udah betul. sempat dengar apa middle class downgrading segala. Nah pemerintah itu dia belum nyiapin dana khusus buat si grup ini nih. Ya kan termasuk UMKM tadi yang soal biaya, kalau misalnya biaya plastik naik, buat apa, itu pemerintah belum ada persiapan sampai sekarang. Ya kan mungkin karena uangnya habis buat tadi sinjak dia nggak Ya, siapin yang lain gitu. Jadi memang only so much government can do ya. Bahkan kita juga sempat gitu tuh kalau pemerintah kalau misalnya dia fokus di rupiah misalnya 17.000, ya, lalu harga minyak di 105, di kita aja hitungannya tuh dia defisitnya 3,6%. betul. Ya kan? Dan 3,6% saya rasa very very tight ya. Pemerintah buat, apalagi kan artinya perlu efisiensi kan. Betul. Artinya saya rasa sih buat program-program ini nih mungkin a bit secondary nih kalau sekarang saya ngeliat. Tadinya kan program pengentasan kemiskinan one of the major program ya. Ya kan, tapi yang buat middle class nih benar-benar nggak ada, belum ada lah mas. Dan kita ketolong sekali kemarin tuh karena lebaran kan. Ya, Kalau buat lebaran tuh persiapannya banyak lah buat apa sih, subsidi transportasi, subsidi kereta, macam-macam gitu. Tapi di bulan April ke depan ini the new reality mas nih, kita kayak hard landing gitu mas. Tadinya kita ekonomi bagus mungkin di lebaran karena udah banyak persiapan juga kan lebaran ya. setahun ini. Nah tapi di April ini dengan harga minyak baru apa baru, ya kan harga plastik apa segala, I think kita bakal hit lumayan hard sih. Oke. Lumayan gini. It really needs hard work untuk bisa stabilize APBN kita nih, Mas Dipo, karena Betul. di bulan Maret udah defisit 0,9% ya. Kuartal 1 ini di 1% nih. Kita punya 4 kuartal by the way. Kalau 1 kita udah -1 dari udah kelebihan 1% gitu dari defisitnya. Um, if there is nothing's change, sekuat apa sih Mas pemerintah bisa bertahan gitu? Karena ini sepertinya kalau ngelihat Trump di sosial media ya, apalagi di sosial media yang dia buat Truth gitu, sepertinya dia udah mulai nggak peduli sama negara-negara lain. Kalau susah, susah sendiri gitu. Dan dia hanya memikirkan soal Amerikanya. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia nih, APBN kita sekuat apa nih Mas buat bertahan gitu dengan situasi ini? Atau let's say harus improvement apa yang perlu dilakuin? Tapi itu dijawab ntar deh. Sekuat apa sih Mas dengan APBN kita sekarang nih Mas kalau tanpa ada perubahan gitu? Iya, kita benar-benar lemah ya. Jadi kita di core udah gitu tuh, kalau di rupiah 17.000, minyak 105, itu kan kita defisit 3,6% di akhir tahun. Yap. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan itu, maksudnya saya lihat angkanya di sekitar Agustus. Agustus itu yang kita kayak ya udahlah, kita defisitnya ceilingnya kena nih yang batas 3% gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat tight ya. Dan dia mau coba efisiensi yang sudah ada, menurut saya sangat bahaya juga ya. Jadi saya kemarin sempat keliling ke beberapa regional government gitu. Dan mereka concern, kan tahun lalu kita sempat diskusi ya, ada efisiensi. Dan mereka nanya, ini dengan harga minyak segini, kita bakal dikurangi nggak ya TKD-nya lagi? Ya. Ya kan? Dan I think likely mereka bakal dikurangi.
ya kan? Karena pasti dari pusat itu dia mencari cara kan kita bisa motong cost di mana nih, gitu. Apalagi kalau misalnya dari pemerintah atau Pak Prabowo sudah spesifik sekali ya BG nggak bisa diganggu gugat, iya kan? Masih banyak pos-pos lain. Jadi saya rasa nggak banyak sih Mas. Mungkin sampai Agustus itu kita hit batas 3%. Dan bukan berarti kalau kita hit 3% kita langsung krisis ya. Iya, ya. Ya kan? Tapi 3% itu adalah batas psikologis pelaku ekonomi dan investor. Sama kayak rupiah gitu. Kalau rupiah hit 20.000 ya nggak bangkrut sih. Cuman itu batas psikologis gitu. Ya kan? Jadi pemerintah apa tuh yang dia mau lakuin? Again kita harus lihat tanggal mainnya ya. Tapi memang kayaknya udah ada beberapa yang pemerintah coba explore. Ya kan satu diskusi yang selalu ada tuh dia coba naikin si batas undang-undang itu yang 3%. Betul. Ya kan bisa nggak naikin ke 3? Tapi itu selalu sensitif ya. Again setiap pemerintahan banyak yang nolak. Opsi kedua ya naikin BBM subsidi. Again itu bisa benar-benar social unrest. Banyak yang nggak nyaman. Iya kan dengan kenaikan itu takut lah secara politik menurut saya. Lalu ketiga ya opsi paling mudah sebenarnya efisiensi. Ya kan, tapi apa efisiensi ya kita juga nggak tahu apa yang benar-benar bakal dikat. Yang pasti kayaknya pemerintah daerah mungkin dikat. Kalau feeling saya, sama again itu program-program yang infrastruktur dasar lah. Itu bakal dikat. Jadi benar-benar survival mode. Oke. Kita kembali ke 2025 awal dong, artinya Mas Dipo ya, kayak waktu awal-awal isu efisiensi digaungkan pemerintahan Pak Prabowo gitu, langsung kayak tiba-tiba, gitu. Semua efisiensi dan berasa gitu dampaknya, bahkan semuanya banyak yang teriak. Tapi, Wait, sorry kalau boleh potong. Ini perlu remind juga ya, di 2025 efisiensi terjadi adalah efisiensi beberapa kementerian lembaga keuangan, dan juga pemerintah daerah. Sebenarnya di pemerintah pusat angkanya itu sama Mas Muhammad. Oke. Jadi sebenarnya lebih realokasi ya. When I say efisiensi, sebenarnya bukan pengurangan, tapi pengurangan beberapa plus beberapa gitu. Sorry to cut just to clarify. Jadi, Oke. I think likely, jadi sebenarnya total belanja itu sama dari pemerintah pusat, nggak berkurang. Tapi di daerah lah yang paling berasa. Oh iya. Jadi kayak kalau tahun 2025 lebih kayak dipindah posnya ya, bukan soal efisiensinya ya. I see. Dan apa yang bisa dilakukan sama pemerintah nih Mas Dipo? Karena, well again, harga minyak dunia kan bukan kita yang ngontrol ya gitu. Ini bisa dibilang sih gara-gara negara adidaya satu itu yang hobi banget perang gitu, Amerika Serikat, yang kita terdampak gitu. Dan sekarang semuanya kelabakan. Selain efisiensi, mungkin yang itu kayaknya jadi hal yang paling possible untuk dilakukan karena that's the only thing that we can do gitu dari nahan APBN-nya. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin sifatnya strategis atau mungkin levelnya di kebijakan gitu Mas Dipo sebenarnya pemerintah bisa pursue gitu? Kalau short term sih unfortunately memang terbatas ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Memang opsinya tidak banyak. Dari pemerintah dia ada sempat diskusi kayak kita pakai B50 apa B50 gitu. Tapi ini sebenarnya subsidinya lebih mahal dibanding subsidi apa. Jadi terus pakai sawit lagi ya kan teknologi improvement, jadi a lot of issues lah. Tapi sebenarnya kalau in the mid-term long run, memang sebenarnya kesempatan buat kita buat benar-benar moving towards that clean and ini energy sih. Jadi sebenarnya bukan masalah kayak misalnya bukan kita mobil listrik ya, tapi lebih karena kayak transportasi umum diperbaiki. Baik, jadi sebenarnya kalau saya ngeliatnya kalau mau apart from the negative ya, I think a lot of negative. Tapi kalau kita mau lihat potential positifnya, sebenarnya there's many sektor atau public itu yang kita bisa benerin sih Mas, terutama soal ya kan, jadi misalnya bus listrik itu satu yang kita bisa benar-benar kembangin. Ya kan, terus kayak beberapa minyak tadinya kan kita memang net importer ya, kita ekspor minyak mentah lalu diproses lalu kita impor. Itu baiknya kita benerin. Tapi again all of this takes time, ya kan, dan ini proyek 5-10 tahun, most of it, ya kan, the soonest ya. Jadi memang the best thing the government can do saat ini adalah benar-benar realokasi anggaran. Ya kan, ideally sebenarnya dia memang mengurangi anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih. Kenapa? Ya kan misalnya dia cut 50% aja MBG. Kan tadi kita 350, rasa itu jadi 180-an triliun. Itu sebenarnya masih cukup to do so many things juga ya. Bukan kayak, kita jadi sangat berkurang. It's still one of the biggest program di APBN. Gitu ya kan, begitu juga dengan Kopdes. Ya kan, malah
kan kita masalah cukup banyak ya selain harga minyak ini ya. Kalau di Betul. ekonomi sebenarnya ini 1-2 tahun ke depan ini benar-benar so many issues ya. Ya. Dari pasar modal, lalu juga lembaga rating, Moody's dan Fitch, ya kan. Dan apa ya, pemerintah banyak pelaku ekonomi atau pasar itu dia berharap pemerintah do something a bit more radical in Ya. terms of fixing the budget ya. Karena kan again ya, ini terlepas harga minyak, ya kan, APBN kita udah masalah Mas Mo. Mhm. Ya kan? Sebelum harga minyak $100 itu semua udah komplain soal APBN kita bahwa kita akan potensi defisit. Ya kan, dari pemerintah dia targetnya terlalu tinggi, nggak tahu dari mana, dari pajaknya apa, ya kan, dari cost dia nggak mau turunin sama sekali, Ya. gitu. Dan itu yang ngasih warning kan bukan hanya pengamat lokal aja ya, sebenarnya kan si Moody's, Fitch, bahkan S&P juga pun udah ngeluarin concern mengenai si fiskal ini. Ya kan, dan sebenarnya kita kalau ngomongin lembaga rating gitu, mereka kan ngasih awal tahun ya, mereka ngasih informasi soal potensi fiskal defisit ini. Sebenarnya kita ada waktu 18 sampai 24 bulan buat benerin, ya kan. Dan itu kita we have not done anything, ya kan. Kita di awal tahun kita sempat rame-rame MSCI itu cepat sekali, udah ada peraturan baru, ada disclosure pemegang saham, ya idea segala. Tapi buat fiskal ini belum ada major kebijakan dari pemerintah gitu. Dan menurut saya yang paling gampang adalah pemerintah baiknya mengurangi anggaran buat NDG, ya kan? Karena kalau itu dikurangkan selain dia menolong kita perlu cash, tapi itu juga ngasih sinyal ke pelaku ekonomi, ke partai-partai kita bahwa Indonesia takes this problem seriously gitu. Kalau kan sama kayak kita bilang kan, ya aman, Indonesia aman, nggak ada masalah, ada deh kita dari mana cadangan minyak gitu. Tapi dengan itu kita kan kayak telan ludah sendiri ya. Ya kan, kalau kita melakukan misalnya kita KTB kita telan ludah sendiri dan kita bisa itu dan itu pelaku ekonomi lebih menghargai gitu. Tapi kalau sekarang kayak everything okay, nggak ada masalah, kita aman, Indonesia hebat, naikin harga kita nggak ada harga. Ya kan, ini kayak pejabat kita aja gitu. Jadi denial aja mengenai the core issue. Ya, gitu sih Mas. Oke. Jadi memang there's so many things to do gitu ya. PR-nya lumayan banyak tapi bisa lah. Kalau emang mau ngerjain bisa lah buat gitu. Iya. Tapi nih Mas Dipo, pertanyaan berikutnya adalah diskusi di sosial media ini benar-benar kayak dibenturin nih Mas. Kayak obrolannya adalah rakyat nggak bersyukur nih bensin bisa ditahan sama pemerintah gitu. Ada pihak yang lain gitu juga bilang bahwa pemerintah nih sebenarnya ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bakal jadi batunya buat kita ke depannya karena ini tuh tricky gitu. Ini grogot banget gitu kan. Pertanyaannya adalah sebenarnya kalau misalnya hal-hal seperti ini bakal dilakukan terus gitu. Let's say kita mengelaborasi diskusi itu, dampak buat rakyat nih Mas, kalau begini-begini aja tidak ada perubahan nih. Sebenarnya apa sih Mas Dipo? Oke. Jadi mungkin yang pertama, again, saya sih apresiasi harga BBM tidak naikkan. Tapi again, ini adalah potensi bom waktu, ya kan, yang bakal jadi masalah ke depan. Karena kan kita nggak tahu ya gimana si APBN, dia dari dana mana nih APBN itu. Dan jadi kalau buat dampak ke rakyat, ya kan, menurut saya pokoknya gini, permainan pemerintah saat ini adalah delay problem memang. Sebagai contoh ya, kita dari sisi fiskal itu kan kita udah bermasalah cukup lama ya. Kita akhir tahun lalu kita 2,9%, sangat dekat ke 3%. Ya kan? Jadi kalau dari pemerintah, dia solusinya adalah selalu mencoba delay sebanyak mungkin. Salah satu delay yang biasa dia lakukan kalau kemarin-kemarin itu dia debt switching atau dia melakukan kayak semacam tukar guling sama Bank Indonesia. Ya kan? Jadi SBN-nya surat utang dia ini ke Bank Indonesia. Nah, permainan itu kemungkinan besar akan berlanjut di tahun ini. Ya kan, dia mencoba delay ya kan. Kita defisit. Dan nanti Bank Indonesia kemungkinan besar ya bisa ngebantu ya kan. Tapi again lama-lama ini kayak tisul mau pecah aja gitu Bang. Ya kan. Lama-lama tisul mau pecah nih kalau nggak diobatin kan. Nah, kalau pas pecah nanti pecahnya bisa gede banget ya kan. Kemungkinan besar banyak dari kita pengamat itu kita melihatnya Indonesia sudah rentan krisis fiskal. Right? Jadi bukan kita pasti kena krisis fiskal, tapi kita rentan krisis fiskal. Artinya apa? Artinya memang kita nggak sehat APBN. Ya kan, ruang APBN udah sempit, ada goyangan sekarang, ada perang Iran, ada perang minyak, itu kita langsung ambruk. Ya kan? Tapi krisis fiskal itu apa?
kalau boleh sedikit. Jadi mungkin tahun 98 kita krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi itu kan pas itu kita rupiah naik loncat gitu kan. Dan itu adalah nilai tukar. Jadi itu hal-hal di luar kendali kita. Yes. Tapi kalau fiskal itu adalah semua salah kita. Karena fiskal itu kan APBN. APBN kan ngomongin kayak cash flow negara aja kan. Betul. Pemerintah lah, bukan negara, sorry. Ya, kan ini sebenarnya ngomongin cash flow pemerintah. Artinya pemerintah dia tahu pendapatan pajaknya turun, kok dia belanjanya nggak dikurangin, akhirnya dia berhutang aja terus. Ya kan? Nah, kalau misalnya krisis fiskal itu memang benar-benar terjadi, itu nanti urutannya sama krisis moneter, Mas. Jadi krisis fiskal itu pas kita nggak bisa bayar, habis kita nggak bisa bayar, itu harga-harga naik, ya kan? Karena kita nggak bisa berhutang, ya kan? Harga-harga bunga-bunga naik, inflasi naik, harga makanan naik. Jadi urutannya sama tuh di situ. Yeah. Tapi itu nanti kita keluarnya sangat lebih sulit dibandingkan 98, karena 98 itu eksternal nilai tukar. Kalau ini karena kita fiskal di kita, lalu yang lain-lain, jadi buat koreksinya sedikit lebih sulit. Nah, jadi buat rakyat itu apa? Ya kan, kemungkinan besar, ya rakyat itu yang biasa paling ditakutin inflasi. Jadi kalau krisis fiskal, inflasi harga-harga naik. Lalu yang kedua, harga kredit itu naik. Ya kan, biaya kredit, jadi biaya peminjaman. Jadi kalau pemerintah sudah nggak bisa bayar, ya kan, artinya semua suku pinjaman bank itu akan naik. Dan itu KPR akan naik, kredit akan naik, semua UMKM akan naik biaya peminjamannya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya potensi, kan dia perlu cover kan. Kan gini, selama ini pemerintah itu selalu berhutang, Mas. Jadi memang kalau ekonomi itu ada namanya strategi hutang berkelanjutan. Jadi memang solusinya ngutang aja di pemerintah dari dulu. Cuma kan ngutang itu di suatu saat kan dia perlu bayar. Bayar gimana? Ya yang ketiga ini ya dari pajak. Akhirnya kemungkinan besar gitu. Ya kan, entah itu pajak mungkin ke industri, ya kan, mungkin bisa minerba atau UMKM, atau juga bisa perorangan, gitu. Apapun itu, tapi dari pajak. Gitu. Jadi jangan sampai kita sampai ke sana, tapi kalau memang sampai ke sana, makanya pengamat itu kan banyak yang komen, ya. Nah, terutama ya pengamat ekonomi ya. Kalau dulu tuh saya ngerasa banyak aliran ya, kalau ekonomi kan, ada yang neolib, ada yang mungkin kerakyatan. Tapi di saat ini semuanya cukup satu suara karena semua melihat potensi masalah fiskal ini, Mas Muhammad. Ya, jadi jangan sampai kita sana. Kalau kita sampai sana ya amit-amit. Gitu. It's so tricky kalau kita membahas situasi saat ini. Tapi Mas Dipo, kita berharap pemerintah bisa navigate ini gitu ya. Pemerintah bisa menjaga semuanya menjadi lebih baik-baik saja. Masih ada, kalau misalnya Agustus tuh pahit-pahitnya 3% ya, masih ada 6 bulan lah. Masih ada 5 bulan lah buat diperbaiki gitu. Cuman di luar dari hal-hal yang tadi kita udah obrolin gitu, dan juga mungkin Mas Dipo udah share, mungkin ada yang ketinggalan nggak nih Mas yang pengen dikasih tahu ke yang dengerin gitu atau yang nonton di YouTube, hal-hal apa yang mungkin kelewatan dari diskusi soal harga BBM yang sampai hari ini kayaknya di sosial media itu nggak kelar-kelar gitu. Kalau misalnya kita bagi polarnya gitu ya, yang satu bilang harusnya bersyukur pemerintah tidak menaikkan. Ini bukti pemerintah peduli sama rakyat. Di sisi yang lain kayak ini tuh in the long term bakal ngefek ke kita nih gitu. Dari APBN lah atau mungkin subsidi yang lain-lain lah gitu. Mungkin ada yang kelewatan Mas Dipo pengen sampaikan? Ya mungkin untuk recap aja Muhammad, kayaknya kalau di sosial media ya, yang paling besar saya lihat adalah orang suka sedikit tertukar antara ekonomi sama fiskal. Iya kan? Jadi harga minyak itu tidak naik, itu bagus buat ekonomi. Nah, ekonomi itu kan ada semua ya, ada kita, ada petani, ada pengusaha, ada UMKM, ya kan? Yang pengamat kritik itu sebenarnya bukan ekonomi, tapi fiskal, yaitu keuangan negara, gitu. Ya kan? Yang ini karena kan soalnya angkanya udah mulai nggak align. Contohnya apa ya? Jadi misalnya tahun lalu kan PDB kita naik ya. 5%. Jadi kalau mungkin di online atau buzzer siapapun dia bilang, oh ekonomi kita masih bagus kok. Ini segala. Tapi di belakang angka ekonomi naik 5%, si pendapatan pajaknya turun. Harusnya kalau ekonomi naik, pendapatan pajaknya ikut naik kan? Betul. Tapi ini kontradiksi gitu Mas. Kontradiksi yang terjadi akhir tahun. Jadi ekonomi naik, tapi pendapatan pajak turun. Nah ini yang kita harus mungkin bedakan antara kedua ini. Karena yang lagi dikritik sebenarnya ini. Sebenarnya nggak ada yang kritik ini. Jadi ya oke lah, mau ekonomi 5%, mau apa, berapa, nggak apa-apa lah. Ya kan? Yang masalah nih ini fiskal. Ya kan? Dan again, soalnya yang di sini misalnya dia naik juga, itu dia ya, kalau buat masyarakat secara umum,
masalahnya itu kan itu ya tadi kayak ngomongin daya beli atau apa, ya kan? Jadi misalnya ekonomi naik tapi aja sama daya beli kok turun. Itu ya, jadi kayak memang suka nggak align. Tapi yang jadi the biggest concern adalah pengamat-pengamat ekonomi terutama hari ini adalah pure fiskal. Ya kan, dan fiskal of course ini semua berkorelasi lah di ekonomi. Ya, kan? Tapi yang the biggest weight itu adalah fiskal. Kita ngutang berapa, defisit kita berapa, pendapatan pajak berapa, beban kita berapa. Kayak punya usaha aja kan, ada duit masuk, duit keluar, utang berapa, udah sebenarnya nothing more, nothing less. Gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman sabar aja buat menghadapi sosial media. Saya rasa kebenaran akan selalu keluar pada akhirnya. Jadi terutama buat conversation ya kan, mencoba selalu faktual gitu. Jadi saya pikir mesti aman. Ya, noise di sosial media selalu ada, tapi semoga kita berharap pemerintah bisa bekerja dengan lebih baik lagi, dan juga buat yang sering mantau sosial media bisa milah-milah mana yang ini emang cuman pendengung aja, mana yang emang say the facts gitu, karena zaman sekarang bos susah. Kalau gitu Mas Dipo, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. It's such an honor for us buat ngobrol. Dan Sobat TCID, thank you so much buat dengerin Suara Akademia episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn, dan subscribe Suara Akademia di Spotify, dan follow YouTube kami di Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat TCID. Have a nice day and wassalamualaikum. Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.